Pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten terus dilakukan, meski melihat kondisi cuaca di lokasi. Kamis kemarin pencarian dihentikan karena cuaca buruk dan air laut pasang. Sementara itu, di gedung parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Desakan datang agar pembuat pagar laut segera diungkap. Anggota DPR sempat kesal, apalagi aktor pembuat pagar laut tak diungkap. Sekarang ini rakyat sudah menunggu. Rakyat ini menunggu apa endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya merupakan anti klimaks. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak ini, rencana saya Pak. Saya lepas Pak. Malu sebagai wakil rakyat, karena persoalannya sudah berlarut-larut. Ini rakyat sudah menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi terhadap proyek besar ini. Ada apa? Gerangan. Ini serius Pak. Satu kejadian ini. Menjawab pertanyaan Komisi 4 DPR soal tak bisa ungkap dalang pagar laut Tangerang, Menteri Sakti Wahyu Trenggono berdalih tidak ada pihak perusahaan yang mengakui, sehingga hal itu menjadi kendala dalam mengungkap siapa dalang pembuat pagar laut. Menteri KP mengaku khawatir jika menuduh salah satu perusahaan namun tak berdasarkan bukti. Kita mencari siapapun yang kira-kira kan kalau seperti di Bekasi langsung ketahuan pimpinan. Di Bekasi kan PT-nya ada. Dari langsung kita bisa tahu, bisa kita bereskan dan bisa selesai. Yang ini nggak ada yang ngaku, terus gimana? Kalau ngakunya di media, ya kan? Media ngaku. Kalau saya nuduh misalnya PT A, PT B, PT C, terus saya bilang buktinya mana, saya masang, kan susah juga saya. Nanti saya dituduh lagi seolah melindungi. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI Angkatan Laut telah bekerjasama membongkar pagar laut di Tangerang. Saat rapat bersama dengan DPR, Kementerian KP berjanji mengusut pagar laut 30 km di Laut Tangerang. Tim Liputan, Kompas TV. Heboh soal pagar laut kita akan bahas di pagi hari ini. Selain pembongkaran pagar laut, desakan yang kemudian muncul di hari ini adalah saat-saat ini adalah soal pengungkapan dalang pembuat pagar laut dan apa sebenarnya maksud dan juga tujuan pembuatan pagar laut ini. Meski sebelumnya santer pagar laut ini diduga, sekali lagi saya mengatakan diduga untuk proyek reklamasi. Kita akan ulas bersama di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Ada Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Mbak Dewi Kartika yang sudah hadir ke studio. Selamat pagi Mbak Dewi. Pagi. Terima kasih sudah hadir ke studio Orange Kompas TV. Terima kasih. Ya, kemudian melalui sambungan daring ada konsultan hukum pengembang PSN PIK 2, Pak Muanas Alaidit. Assalamualaikum Pak Muanas. Ya. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Iya, ini kan beberapa pekan belakangan kita dihebohkan ya soal pagar laut, pembongkaran pagar laut. Nah, kalau dari Anda sebagai konsultan hukum pengembang PSN PIK 2, kita ini menjadi wadah juga untuk tabayun untuk mengklarifikasi sebenarnya kalau klien Anda ini berarti punya SHGB ini berapa bidang dan juga seperti apa klarifikasinya atau meluruskan ini semua? Iya, jadi pertama yang perlu saya luruskan adalah agar ini tidak menjadi opini yang keliru ya di publik, bahwa pertama memang ada kesan seolah seperti pagar laut itu bersertifikat. Dari banyak pemberitaan seperti itu kan yang kita lihat, ya baik itu di media online maupun di media sosial. Jadi HGB terhadap pagar laut itu hoax nggak ada. Jadi sebenarnya yang ada itu? Ya, jadi nggak ada juga yang namanya pagar laut itu kemudian disertifikatkan, nggak ada. Ya kan, dan nggak ada juga laut yang disertifikatkan gitu loh. Jadi kita mesti clear dulu tuh sampai situ tuh. Oke. Jangan kemudian narasinya dibangun seolah-olah pagar 30 km ini adalah ada sertifikatnya, karena
ada 2 perusahaan anak PIK misalnya, PIK 2 ya, Iya. yaitu PT IAM dan CIS ya, dan 9 perorangan yang sebagaimana dikatakan oleh Pak Menteri berseliweran sertifikat itu ada HGB milik perusahaan-perusahaan PIK 2, kemudian ada 9 dari perorangan, ya kemudian dianggap sebagai bahwa itu adalah HGB pagar laut, itu enggak. Yang ada adalah HGB yang iya. Jadi HGB yang dimiliki oleh kita ini ya, ini adalah tanah terabrasi, Mbak. Dulunya tambak sawah. Kita beli dari rakyat. Oke. Ada izin lokasinya, ada surat dari persetujuan dari pemanfaatan ruang lautnya. Jadi tertera di sana itu adalah daratan, gitu loh. Dan Bukan lautan, SHGB walaupun itu terbit eksistensinya di di situ tahun terlihat laut, tapi itu peruntukannya adalah daratan, gitu. Oke, loh. Dan jadi posisi HGB itu, Mbak, ya, dari sepanjang posisi HGB itu hanya ada di 1 kecamatan, di Ya. kecamatan 1 desa doang di daerah Pakuhaji. Kecamatan Pakuhaji Sementara Tangerang. iya di kecamatan Pakuhaji aja di desa Kohot di kecamatan Pakuhaji di 1 kecamatan. Sementara panjangnya pagar-pagar yang dibuat itu kan meliputi 6 kecamatan. Ya, ada Keronjo, ya Sukadiri, kemudian Mauk sampai ke Teluk Naga. Oke. Nah, jadi dari awal sebagaimana kita katakan ya, kita itu PIK 2 itu hanya menguasai daratan. Karena sertifikat itu pun ya, HGB itu adalah eksistensinya meski laut, tapi itu adalah sawah dan tambak yang terabrasi yang dibeli oleh rakyat, dari rakyat gitu, Mbak. Oke, jadi Begitu posisinya. PT IAM dan juga PT CIS ini memiliki SHGB yang berupa tanah atau daratan tambak begitu ya, tambak yang sudah Dulunya terabrasi. tambak, Dulunya dulunya tambak sawah. yang sudah terabrasi. Dulunya sudah terabrasi. Oke, dulunya tambak yang sudah terabrasi. Saya ingin tahu, berarti penerbitan SHGB itu terbit di tahun berapa, Pak? SHGB itu terbit di tahun 2024. 2024. Disertifikatkan itu di tahun 2023 sama warga. Karena kalau kita merujuk pada pernyataannya Pak Menteri ATR BPN pada saat itu, Pak Nusron mengatakan bahwa ditemukan dalam dokumen terbit Girik tahun 82, Mbak. Ya kan dikatakan. Nah, pada saat itu kan sebetulnya kita masih menunggu tuh hasil dari pemeriksaan, memerintahkan kepada Dirjen SPPN untuk berkoordinasi dengan lembaga informasi geospasial. Apakah sertifikat itu berada di dalam garis pantai ataukah kemudian berada di luar garis pantai? Nah, ini yang saya Dan hasilnya? kira berkaitan dengan itu, mungkin itu kita akan cek dulu tentang kebenaran mana sertifikat-sertifikat yang dibatalkan, mana yang tidak. Karena kalau saya mencermati pendapatnya beliau, itu nampaknya ada sebagian yang kemudian dianggap bertentangan dengan bahasanya adalah alasan prosedur dan material ya. Tapi kan pastinya kita masih mengcross-check lah soal itu. Oke, jadi yang diluruskan Pak Muanas Alaidit adalah yang dimiliki atau dikuasai dalam tanda kutip PT IAM dan PT CIS ini adalah dibeli dari warga ya, berupa tambak. Iya, dari rakyat sih, Pak. Dari Ya. warga. Dari warga berupa tambak dan juga daratan yang terabrasi. Terabrasi. Dan itu SHGB terbit di tahun 2024. HGB di 2024, SHM-nya 2023 sama warga berdasarkan Girik tahun 82. Sebelum membeli itu apakah Bagaimana tidak dicek pernyataannya Pak dulu, Menteri? Pak? Tidak dicek dulu, benar nggak ini berupa tambak ataupun sawah yang memang terabrasi? Jangan-jangan memang sudah menjadi lautan. Ada pengecekan di situ? Kita kan justru kan kita namanya belanja lahan itu selalu cek fisik, cek surat kan. Oke. Ketika kita koordinasikan dengan BPN setempat, itu bisa diterbitkan, ya kita urus, gitu loh, Mbak. Jadi pada saat diukur itu memang masih ada tambaknya, Begini. masih ada sawahnya, bukan laut seperti yang banyak di media sosial
hari ini? Oh enggak, jadi waktu itu memang kalau berdasarkan surat itu KPR-nya adalah daratan, Mbak. RT RW-nya daratan. RT RW-nya itu daratan gitu loh. Jadi ya itu kan apa? Kalau dalam surat tanah itu yang dilihat itu jangan existing ya, Mbak, gitu loh. Tapi tata ruangnya itu adalah peruntukan untuk daratan. Oke, saya ke Mbak Dewi. Mbak Dewi, bagaimana merespon ini? Kalau dari pihak Pak Muanas Alaidit begitu ya, selaku konsultan hukum PSN PIK 2 ini mengatakan PT CIS dan PT IAM ini membeli dari warga begitu ya, karena memang suratnya ini awalnya adalah berupa sawah, tambak, daratan yang terabrasi. Nah, bagaimana respon Anda? Ya. Sebenarnya masalah PIK 2 ini ataupun di luar PIK 2, jadi perlu kita tempatkan bahwa hak guna bangunan baik di darat maupun di laut yang ada sekarang menjadi kasus itu sama-sama melanggar. Jadi bahwa ada isu ini muncul dipicu karena ada dugaan HGB di laut itu pintu masuk saja. Tetapi kita perlu melihat lebih luas lagi karena apapun prosesnya ini bukan sekedar prosedural saja atau maladministrasi. Tetapi juga ada kejahatan yang sistematis menurut saya karena ini cakupan wilayahnya, tanahnya begitu luas. Kemudian dia dipecah-pecah menjadi ratusan hak guna bangunan. Artinya ini bagian dari modus mafia tanah. Jadi perkaranya bukan soal ini punya siapa. Itu sudah pasti ada kerja sistematis bancakan berjamaah dari semua pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan dan para pemutus kebijakan yang bisa menerbitkan hak guna bangunan dengan ratusan jumlah bidang, termasuk ada hak milik. Kita juga belum tahu kurang lebih 17 sertifikat hak milik itu punya siapa, kok bisa menguasai menjadi bagian dari wilayah PIK 2. Nah, jadi kita tidak perlu bersilat lidah soal ini bukan punya aguan atau di luar aguan, tetapi proses-proses penerbitan hak guna bangunan itu menjadi problem. Itu yang nomor pertama. Yang kedua adalah kalaupun dibuat cerita nih, existing lapangannya sekarang adalah lautan. Mungkin dulu ceritanya adalah itu daratan, garis Sawah, pantai. tambak. Betul. Nah, HGB pun ada syaratnya ketika di pesisir pantai. Itu setidaknya 100 meter dari titik surut garis pantai. Kok bisa ada HGB yang itu adalah di titik surut pantai itu? Yang bisa jadi kalau kita bicara proses alam, bisa jadi itu melanggar hukum juga. Karena harusnya itu menjadi tanah yang common property, nggak boleh dihaki, nggak boleh disertifikatkan. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita bicara normatif hukum, sekarang existing di lapangannya sudah laut. Di dalam pasal 35 sampai 40 Undang-Undang Pokok Agraria, hak guna bangunan itu hapus dengan sendirinya apabila tanahnya hilang. Nah, sekarang Itu sudah otomatis. Ya otomatis HGB itu hilang itu kalau habis masa berlakunya. Itu artinya tidak masuk di dalam kriteria ini. Atau dicabut karena tidak memenuhi syarat. Artinya pemegang haknya itu sudah tidak memenuhi syarat. Pemerintah bisa mencabut. Itu kewenangan ATR penuh di situ. Atau tanahnya hilang. Jadi otomatis kalau sekarang misalnya Menteri Agraria mau mencabut, cabut. Karena aturan kita sudah jelas kok. HGB itu harus dicabut ketika tanahnya sudah hilang. Existing di lapangan jelas ada HGB yang terbit di atas laut sekarang. Existingnya secara de facto di lapangan. Jadi nggak bisa lagi ini soal darat atau laut. Ada banyak proses yang sebenarnya menjadikan ada monopoli luar biasa, monopoli atas tanah, atas izin atau hak yang terbit atas nama HGU itu kepada satu holding company. Yang kemudian dia dipecah-pecah. Tadi ada PT IAM, ada PT CIS, ada ratusan HGB. Nah, di dalam proses kita, KPA ini kan sudah 30 tahun ya, mengurusi masalah-masalah konflik agraria dan sengketa pertanahan. Ini bagian dari modus juga, kenapa dipecah-pecah kecil? Padahal holding company-nya kalau kita tracking, ya ini sama juga gitu loh. Bahwa mungkin ada pihak-pihak lain di luar itu, iya. Tetapi itu adalah modus supaya kalau kecil-kecil itu ngurusnya cukup di kabupaten, cukup di provinsi. Nah, tapi bukan berarti pusat nggak tahu. Jadi menurut saya, karena ini juga terjadi di proses masa transisi pemerintahan sebelumnya. Tapi ini terbitnya 2024 loh Mbak Dewi. Ya, tapi kan penetapan PIK 2 dan kasus PIK 2 itu sudah sebelum pemerintahan Prabowo juga sudah mengemuka. Masyarakat itu sudah banyak komplain. Jadi terhadap perusahaan yang sama.
bahwa ada HGB di atas tambak rakyat, ada HGB di atas persawahan, ada HGB pemukiman, kemudian sekarang HGB laut. Jadi sebenarnya kita nggak bisa melihat ini parsial di titik sekarang. Tapi sekuen dari masalah ini sudah terjadi sejak lama. Pemagaran laut pun sejak lama. Nggak mungkin sepanjang 30 km itu pemerintah nggak ada yang seolah-olah nggak tahu gitu. Itu bukan sesuatu yang hanya skala kecil saja, ini skala masif, sistemik, dan ada bancakan yang bekerja di situ. Jadi ada bancakan yang bekerja ya berjamaah. dalam ada yang menyebutkan ada dugaan penyimpangan dalam penerbitan HGB di sana. Ya, jadi bukan sekedar maladministrasi, cacat prosedural, tapi ini kerja sistematis. Yang seolah yang ilegal dilegalkan bisa itu. Karena artinya ini juga menjadi kritik sebenarnya. Kenapa KKP yang harus mengusut? KKP itu bagian dari problem. Jadi Pemda, KKP, Kementerian Agraria Tata Ruang, Kementerian Kehutanan, karena sebagian kabarnya itu masih status kawasan hutan yang di lokasi PSN. Jadi sebenarnya ini harus semua bertobat. Pengakuan dosanya harus dilakukan. Nah, DPR kalau mau bikin pansus itu penting menurut saya karena ini harus sudah lintas kementerian untuk diinvestigasi. Pasti ada proses-proses termasuk kalaupun tidak terlibat langsung dalam penerbitan HGB, perizinan perubahan tata ruang, tetapi membiarkan masalah ini berlalut tidak hanya di titik sekarang hari ini, tetapi ke belakang itu sudah ada muncul. Tetapi problemnya adalah belum menjadi heboh seperti sekarang. Jadi seolah-olah ini masalah baru, padahal sebenarnya masalah PIK 2 bahkan ketika ditetapkan menjadi proyek strategis nasional, PSN itu kan menjadi kontroversial. Kok bisa satu proyek yang itu lekat atau kuat kepentingan bisnisnya bisa dilabeli proyek strategis nasional, apapun alasannya. Karena lebih banyak kepentingan bisnis di dalamnya, bukan untuk kemaslahatan banyak masyarakat. Jadi menurut Anda pentingnya saat ini darurat untuk bisa membuat atau melakukan pansus DPR? Ya, selain pansus menurut saya KPK harus bergerak karena ada potensi terjadi korupsi, kolusi, manipulasi proses. Kemudian juga ombudsman turun kalau mau cek misalnya ini terjadi maladministrasi pertanahan. Kenapa bisa kok ada HGB, bahkan dibiarkan ketika misalnya ceritanya memang, taruhlah ceritanya benar ya, dia dulu daratan sekarang jadi lautan, kok dibiarkan? Padahal normatif hukumnya menyatakan HGB hapus dengan sendirinya kalau tanahnya sudah hilang, sudah berupa lautan, itu saja sudah memenuhi syarat untuk dicabut. Oke, kita tahan dulu Mbak Dewi. Respon Anda Pak Muwana Salaidit kalau dikatakan disebut ini sebenarnya maladministrasi begitu? Iya, pendapat sah-sah aja. Bagi saya juga pendapatnya Mbak Dewi terlalu subjektif gitu loh, tendensius. Ya, karena kalau tadi misalnya kita bicara soal masalah historis ya, Anda bisa lihat misalnya cek dong ke BPPD Tangerang. Bagaimana peristiwa dari tahun 70 misalnya sampai kemudian 2025 pernah bagaimana misalnya ada abrasi di sana, ada penggalian lumpur yang kemudian bako-bako kita rusak, erosi lingkungan segala macam yang kemudian banyak lahan warga desa yang hilang di sana karena mereka harus berjuang menahan abrasi. Itu adalah fakta-fakta yang saya kira nggak terbantah dan itu juga berkaitan dengan program Giant Sea-nya Pak Prabowo ya yang mengatakan dan begitu khawatir bahwa pesisir Pulau Jawa itu akan tenggelam. Artinya ini bukan isapan jempol persoalan abrasi itu. Nah itu satu. Jadi saya mau bicara soal sosiologis. Jadi itu harus ada bicara data lah. Jangan persepsi dianggap bahwa kalau ini kita pakai untuk ada abrasi berarti dianggap akal-akalan gitu. Itu bukan, kita punya banyak saksi warga-warga sana yang mereka punya tanah 3 km sekarang tinggal sisa 400 meter misalnya. Itu fakta gitu. Misalnya Anda bisa lihat dari satelit bumi ya kan periode pada saat 2025 kemudian ditarik mundur ke tahun 82. Karena ini berhubungan dengan girik yang dibuat itu tahun 82 berupa daratan, maka ini sangat relevan. Makanya pendapat dari Badan Informasi Geospasial apakah pada saat itu masuk dalam wilayah daratan. Karena dalam surat itu tertera jelas Mbak itu adalah berupa tambak dan sawah tertera di sana. Oke, secara historis seperti itu begitu. Tapi kan kenyataannya existingnya sekarang adalah itu merupakan kemudian laut. Yang kedua, Pak Muanas. Yang kedua Mbak ya soal masalah tanah musnah silakan saja bisa berpendapat begitu. Kita juga bisa berpendapat lain karena ada juga aturan hukum ya berkaitan dengan peraturan pemerintah tentang tata cara tanah musnah nggak seperti itu gitu loh. Ada peraturan Menteri Agraria nomor 17 tahun 2021
dalam pasal 2, dalam pasal 3-nya itu jelas ada tahapan-tahapan. Harus apakah kemudian itu masih masih berubah bentuknya? Oke lah kalau dianggap berubah bentuknya. Ya, kemudian apakah masih ada fisiknya? Masih dikapling kok itu. Batas-batas bambu itu tengger kalau bahasa mereka itu sebagai pembatas-pembatas tuh masyarakat di sana. Karena mereka berjuang untuk menyelamatkan harta bendanya. Itu harus tahu juga gitu loh. Nah, kemudian apakah masih bisa difungsikan? Masih dipakai juga untuk tambak. Artinya apa? Itu tidak bisa dikategorikan sebagai tanah musat. Tapi ini akhirnya jadi debatable ya. Tapi maksud saya ada tata cara penetapan tanah musnah. Enggak serta-merta kemudian itu langsung hilang harta benda orang lain. Bahkan ada kewajiban untuk memberikan kompensasi dari negara. Ada gak dikasih satu bungkus saja mereka yang lahannya kena abrasi? Kan enggak. Oke. Ini apa? Ya, bahwa saya mau katakan semua ada mekanisme, cuma jangan di framing gitu loh. Di framing ya seolah-olah didiskreditkan untuk membentuk citra negatif kepada kita. Sebetulnya terhadap pagar-pagar bambu sepanjang 30 km itu kita juga sebetulnya menyayangkan. Misalnya Pak Menteri harus saya nggak tahu juga, maksudnya apakah kita ingin menyelesaikan ini, makanya kemudian Kompas TV lahan juga gitu loh Mbak. Sertifikat lain. Kita juga kan? ingin Sehingga opini publik kemudian tidak disesatkan bahwa seolah-olah pagar itu adalah milik dari PT gitu. Pak Muanas Alaidit, kami mengundang Pak Muanas, di sini ada Mbak Dewi dan juga nanti akan ada hadir Pak Daniel untuk bisa bertabayun, mengklarifikasi ini, meluruskan ini dan juga menyelesaikan ini sampai ke akar permasalahannya pastinya ya Pak ya. Jangan sampai kemudian ini berlarut-larut begitu ya soal pagar laut ini, karena ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak begitu ya, terutama nelayan-nelayan yang menggantungkan hidupnya dari mencari ikan begitu ya. Saya akan sapa dulu Pak Daniel. Pak Daniel Johan, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Daniel. Waalaikumsalam, pagi Mbak semuanya. Iya, ini kan lagi heboh banget ya soal pagar laut begitu ya. Ada HGB, kemudian kemarin juga DPR juga sudah memanggil Menteri KP. Nah, kalau dari DPR sendiri, kalau tadi Mbak Dewi mengatakan ini perlu diadakan pansus. Nah, kalau dari DPR sendiri seperti apa untuk bisa mengurai benang yang kusut ini? Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Jadi kalau Komisi 4 ya sesuai dengan hasil rapat kerja kemarin itu sudah memutuskan dua hal. Yang pertama adalah Komisi 4 meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan segera menuntaskan proses investigasi dan pemeriksaan atas pagar laut ini. Nah, kita memberikan waktu dalam waktu maksimal 20 hari kepada Menteri dan kami akan mengundang kembali, memanggil kembali Menteri untuk menjelaskan seluruh hasil dari proses investigasi pemeriksaan tersebut. Ya. Yang kedua adalah kita juga minta agar Kementerian KP itu segera melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi lain terkait dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran pagar laut ini. Nah, sehingga apakah dorongan masyarakat agar dibentuk pansus? Nah, kami sesama anggota itu sempat menyimpulkan kita berikan waktu 20 hari. Kalau misalkan memang belum ada progres yang besar yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan, berikutnya mungkin Komisi 4 akan membentuk panja nanti untuk mendorong, memberikan penguatan. Jadi artinya Komisi 4 DPR ini mempersilahkan untuk memberikan waktu 20 hari dulu untuk penyelesaian begitu ya, ketika nanti 20 hari ini belum ada solusi yang kemudian konkret begitu untuk bisa penyelesaian soal polemik pagar laut ini, barulah kemudian DPR membentuk panja. Apakah tidak terlalu lama 20 hari? Bung Daniel Johan, jangan dijawab dulu, usai jeda kami kembali. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas bagaimana polemik pagar laut yang masih terus bergulir dan DPR mendesak untuk mengungkap dalang dari pagar laut Tangerang ini untuk bisa diusut tuntas. Saya masih bersama Pak Muwanaz Alaidit, kemudian ada Bung Daniel Johan, kemudian ada Mbak Dewi di sini. Saya ke Pak Muwanaz dulu. Pak Muwanaz, ini ada update kah soal pembatalan HGB dari Kementerian ATR? Apakah sudah ada di tangan dari Pak Muwanaz ataupun klien Anda atau seperti apa update-nya? Ya, semula sebetulnya kemarin kita monitor untuk menindaklanjuti janji dari Pak Menteri kan akan berkoordinasi dengan Badan Geospasial itu kan tentang batas pantai itu. Karena ini berkaitan dengan HGB kita ya, apakah berada di dalam pantai atau di luar pantai. Tapi kemarin sudah kita dapat kabar pembatalan, cuman kita belum tahu secara persis ya sertifikat mana yang kemudian dibatalkan gitu, dan apakah kemudian yang termasuk 9 perorangan itu yang punya masyarakat, karena nggak cuma punya kita doang ya gitu loh. Jadi biar ini juga nggak misleading ya, bahwa nggak cuma punya kita tapi juga ada punya masyarakat di sana yang 9 perorangan gitu. Nah jadi kita belum. Tapi yang punya PT IAM dan PT CIS ini ada berapa Pak? Dikurang 9 aja itu sekitar 243-an ya. Berarti yang punya PT IAM dan PT CIS ada 243 ya, yang 9 iya, itu 20 perorangan. punya CIS, 20 punya CIS. Oke. 20 punya CIS, satu lagi punya IAM. Nah, jadi kita masih menunggu tuh secara resmi surat nanti apa yang kemudian menjadikan alasan pertimbangan yang kemarin disampaikan tentang prosedural dan material yang dianggap melanggar. Jadi baru setelah itu mungkin nanti kita bisa tinggal sandingkan saja dengan data yang kita miliki dengan data yang kemudian kementerian miliki. Saya kira itu Mbak kalau soal respon. Kalau soal kan tadi disebutkan secara historis itu memang dibeli dari warga begitu ya, karena memang historisnya di situ ada tambak, ada persawahan yang terabrasi. Nah pertanyaan saya, ketika ingin membeli itu, ketika proses jual beli itu kemudian dilihat, oh sekarang ternyata sudah terabrasi, kenapa tidak dikonservasi dulu Pak? Kalau memang sudah terabrasi, memang di situ ada sudah terendam air laut. Saya teknis nggak ikut dalam pembebasan pembelajaran lahan itu, gitu loh. Itu ada orangnya tersendiri. Tapi saya mendengar kabar seperti tadi saya sampaikan. Jadi memang kalau belajar lahan itu kan kita pasti cek fisik, cek kemudian datanya gitu kan, suratnya kan. Nah itu dikoordinasikan dengan BPN setempat. Nah setelah itu kemudian bisa disertifikat kan, karena ada giriknya yang tahun 82. Kadang-kadang kan orang di kampung memang baru dibuat sertifikat itu walaupun mereka masih pegang giriknya gitu loh. Nah di sana jelas RT RW-nya tata ruangnya adalah daratan karena tambak dan sawah itu gitu loh. Nah, dulunya. Kemudian bisa, iya daratan itu bukan laut walaupun iya dulunya daratan kemudian terabrasi begitu. Harus dilihat tata ruangnya adalah daratan. Yang harus dilihat itu tata ruangnya gitu loh. Ya jadi itu. Nah jadi kalau itu ternyata kemudian bisa, ya sudah kita bayar pajak, kita bayar, ada izin lokasinya, ya, kemudian ada KKPRL-nya, ya kan selesai, nggak ada masalah. Dan itu udah sesuai gitu loh dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mbak Dewi? Ya, saya pikir dari sisi filosofis, yuridis, sosiologis, itu banyak yang dilanggar. Yang pertama adalah kalaupun ada 2 skenario, taruhlah bahwa HGB ini diterbitkan dahulu di atas laut, bahwa nanti akan diuruk alias direklamasi. Itu satu skenario. Yang kedua, tadi katanya secara historitas adalah dulu ini daratan, tambak, masyarakat, lalu dibeli sama PT dan seterusnya, lalu sekarang HGB di daratan tapi menjadi HGB di laut. 2 cerita itu silakan dibongkar. Mana? Karena data pasti ada di pemerintah. Nggak mungkin 263 yang 243-nya itu dimiliki 2 PT itu tidak bisa di-tracking. Prosesnya, tahapannya seperti apa. Nah kalau tadi diklaim bahwa ini adalah hasil dari pembelian pembebasan lahan dari masyarakat, transaksi jual beli langsung, itu juga perlu dipertanyakan. Karena kasus PIK 2 ini tidak hanya sekarang, ini kan hebohnya karena ada pagar laut
30 km, ternyata didetek ada HGB, padahal konflik agraria PIK 2 ini sudah lama. Masyarakat ini sudah protes kemana-mana. Tukar jual ganti rugi yang tidak jelas, ada manipulasi proses, bahkan ini BPN juga perlu cek. Ada proses-proses orang-orang yang dimobilisasi itu menggunakan mekanisme PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, untuk mendapatkan sertifikat-sertifikat itu. Dan ini bukan orang yang tidak diorganisir gitu loh. Lalu nanti dibuatlah transaksi sedemikian rupa. Nah, kemudian secara filosofis dan ideologis, yang namanya framing nih begini. Undang-undang Pokok Agraria menyatakan tidak boleh ada monopoli swasta. Oke, atas tahan dulu Pak Muanas. Tanahnya di mana? Tanahnya tidak, di mana? Pak. Orangnya siapa? Bapak silakan cek di lapangan juga. Pak, Undang-undang Bapak baca Undang-undang Pokok Agraria. Oke, baik. Aguan Sedayu Group tidak boleh memonopoli sumber-sumber agraria termasuk tanah. Itu pelanggaran. Baik. Terima kasih Mbak Dewi. Pak Muanas. Kalau nggak ada, tentu ada konsekuensi hukumnya juga gitu loh. Oke. Artinya gini, jangan membangun framing. 243. Oke, baik. Itu namanya monopoli swasta dan tidak boleh di Indonesia. Ditahan dulu Mbak Dewi dan juga Pak Muanas begitu ya. Hati boleh panas tapi tetap berpikir tenang begitu ya. Jangan jadi korban aguan ini. Baik, terima kasih Ada nelayan, ada petani, ada masyarakat kecil yang terdampak. Oke, bagaimana Bung Daniel, Pak Muanas, sebentar, saya ke Bung Daniel dulu. Bung Daniel, bagaimana Anda melihat di hari ini, ya kan, 20 hari, apa tidak kelamaan untuk bisa menyegerakan, untuk bisa menyelesaikan kasus ini? Ya, kelamaan kalau buat anggota Komisi 4. Tetapi kalimat yang dipakai sebenarnya secepat-cepatnya. Tetapi kesepakatan yang ada adalah maksimal 20 hari. Gitu. Karena ya kita juga perlu mendengarkan masukan dari Pak Menteri. Bagi kita kelamaan, bagi Pak Menteri kecepatan gitu. Tapi bagaimana soal ini panas sekali begitu ya, konflik soal agraria ini bisa segera diselesaikan juga kan, kita harapan kita biar semuanya bisa selesai gitu ya, bisa mengurai benang kusut ini, Bung Daniel. Ya tentu itu harapan kita ya. Dari kasus ini kita, karena gini loh, kasus pagar laut ini sebenarnya kan modus ya. Modus yang jauh hari itu sudah dilakukan di Makassar dalam konteks penguasaan tanah ya. Dan muncul lagi kan, ada di Surabaya, terakhir ada di Lampung gitu kan. Nah jadi kita juga minta kepada kementerian, jalankan tugasnya dengan baik. Jangan sampai pengawasan terhadap laut itu yang di depan mata aja kecolongan, gimana yang se-Indonesia. Jadi itu semua harus dicek, harus diperiksa ya. Nah yang kedua adalah lakukan penegakan hukum. Karena dalam konteks pagar laut di Tangerang itu ada sejumlah undang-undang yang dilanggar ya, mulai dari MK nomor 3, Undang-Undang nomor 1 2014, Undang-Undang nomor 32 2009, dan Undang-Undang nomor 5 1960. Yang mungkin yang paling berat ya, itu Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, karena perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Karena bila dianggap pelanggar itu bisa sampai 20 tahun itu. Oke, Pak Muanas silahkan. Ya kita menyerahkan sepenuhnya lah kepada pemerintah, kita apresiasi, termasuk kemarin pembongkaran kita juga mengapresiasi gitu, karena kita paling dirugikan dengan adanya pagar bambu itu justru. Akibatnya kemudian dijadikan alat serang untuk membentuk citra negatif kepada kita, seolah-olah itu kita yang buat, ya kan? Nah itu pertama. Kemudian yang kedua ya kita berharap kepada semua pihak termasuk ATR BPN ya, yang kemudian bicara soal pertanahan, kemudian KKP ya bicara soal masalah proses penyelidikan ya, supaya bisa bergerak biar cepat menuntaskan masalah ini ya. Tentu semua apapun kita akan bantu agar bisa memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya terhadap persoalan ini, tetapi dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah, saya kira itu. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Oke, Bung Daniel, berarti kalau memang sebelum 20 hari atau setelah 20 hari ini belum ada solusi yang begitu signifikan terlihat begitu ya, DPR akan turun tangan dengan membentuk panja? Iya, kemarin kesepakatan dari kawan-kawan anggota Komisi 4 ya seperti itu, kita berikan waktu dulu 20 hari, ya, tapi kita berharap sebelum 20 hari sudah ada hasil yang signifikan sehingga kita bisa langsung mengundang Pak Menteri di dalam raker gitu. Tetapi ya maksimalnya 20 hari.
Oke, Mbak Dewi bagaimana melihat tadi diselesaikan nanti ketika 20 hari akan setelah selesai 20 hari tidak selesai juga nanti akan dibentuk panja? Ya, saya pikir panja itu perlu dipercepat karena ini tidak hanya di Komisi 4 menurut saya. Komisi 2 juga harus turun tangan karena ada berkaitan dengan pertanahan. Nah, tapi yang pertama adalah kalau Presiden memang ingin segera menuntaskan ini, pertama yang harus dilakukan pertama itu cabut status PSN di PIK 2 yang kurang lebih luasnya itu 1.700 hektar dari total 30.000 hektar. Itu kan PSN itu status PSN itu membuat segala aturan di bawah itu bisa dipercepat sedemikian rupa. PSN ini dari 2020 sampai dengan 2024 sudah menyebabkan 154 konflik agraria termasuk yang PIK 2 ini. Nah, itu cabut dulu. Sehingga semua kementerian secara lintas sektor, KKP, Kementerian Agraria, Kementerian Kehutanan, Pemda bisa ikut membongkar ini ada apa sebenarnya di PIK 2 termasuk di sekitar areanya. Jadi kita lihat masalahnya. Kemudian harus ada upaya-upaya untuk memulihkan hak-hak masyarakat yang terampas dan diambil alih dengan tata cara yang tentu ini kita harus pertanyakan. Manipulasi prosesnya, tata caranya seperti apa, ganti kerugiannya bagaimana dan seterusnya. Nah kemudian kalaupun ada lahan-lahan kritis di seputar PIK 2 ini bukan harus dikapling-kapling ke perusahaan, tetapi sebenarnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di zaman sekarang, di zaman dulu masa pemerintahan Jokowi dan sekarang Kementerian Kehutanan dan Lingkungan harusnya kerjasama untuk menkonservasi. Katanya Jakarta mau tenggelam, tetapi kenapa justru tanah-tanah dan pesisir pantai itu malah dikapling-kapling kepada perusahaan. Nah menurut saya ada aspek keadilan pemulihan rakyat yang harus dipulihkan, kemudian ada upaya-upaya untuk memulihkan lagi krisis alam yang terjadi di sekitar PIK 2. Nah baru setelah itu kita lihat mana sih memang yang betul layak untuk dikembangkan menjadi PIK 2. Jangan-jangan sebenarnya ada hasil-hasil dari 30.000 hektar PIK 2 itu, baik yang PSN maupun non-PSN, itu sebenarnya diperoleh dari tata cara yang melanggar hak-hak masyarakat, nelayan, petani, petambak, dan masyarakat di sekitar kawasan PIK 2 itu. Pemulihan hak-hak rakyat begitu ya, karena kan kita juga tahu begitu ya di Tangerang juga warga-warganya adalah mayoritas nelayan begitu ya. Dengan adanya pagar-pagar laut ini kemudian mereka juga agak kesulitan begitu ya, bukan agak kesulitan tapi memang kesulitan betul begitu ya untuk bisa menjaring ikan karena memang pagar laut ini begitu ya. Nanti kita harapkan saya mau cerita sedikit Mbak mungkin tadi ya. Silakan Pak Muanas. Biar menjadi misiling juga tadi soal masalah pagar laut. Berapa waktu lalu itu saya sempat ketika rame-rame soal pagar laut saya tuh sempat dikirimin satu video foto-foto itu sama mantan bupatinya Kabupaten Tangerang 2 periode Zaki Iskandar. Ya beliau itu ternyata pada saat 2013 ya 2014 pada saat beliau baru dilantik beliau sempat mengajak sejumlah wartawan naik menyewa 3 speedboat Mbak. Itu bisa dikonfirmasi kepada dia, mengundang wartawan speedboat, kemudian dia memantau sepanjang pantai pesisir utara, ya termasuk Kohot dan sebagainya. Nah di situ ya, itu dia katakan dalam foto-foto itu yang dibagikan oleh sejumlah media, itu sudah ada pagar bambu, Pak. Pagar-pagar itu sudah ada. Artinya apa? Sebelum Pak Jokowi menjabat, sebelum PIK 2 masuk 2015, pagar bambu itu sudah ada. Gitu loh. Yang kemudian menjadi persoalan ini kan banyak orang justru yang kemudian bicara, yang justru nggak tahu wilayahnya. Yang punya wilayah malah nggak dimintain pendapatnya. Nah saya kira hal seperti ini juga harus bisa didalami, digali gitu loh. Jangan kemudian karena ketidaksukaan atau karena afiliasi politik, kemudian kita menyudutkan dan membentuk citra negatif kepada PIK 2. PIK 2 ini kan niatnya investasi Mbak, bagaimana Pak? Bang Zaki Iskandar mengatakan sebelum PIK masuk, itu lahan kosong, nggak terurus, mangrove-nya rusak, erosi, aktivis lingkungan kemana? Nggak ada, ya kan? Nggak, kalau kita mau ini, artinya kita bicara basis data gitu loh Mbak, bukan bicara asumsi, bukan bicara soal pagar bambu, kita bicara mundur data ke belakang, bagaimana kondisi Kabupaten Tangerang sebelumnya. Itu di tahun berapa Pak? Di tahun berapa Pak? Yang nggak pernah dibuka. Mantan Bupati Tangerang. Kemudian rakyat bisa melihat bagaimana perjuangan orang-orang yang ada di pesisir pantai mempertahankan harta bendanya. Ya kan kita ini beli loh, membantu mereka.
Ya kan nggak ada aktivis lingkungan yang kemudian membantu. Sekarang mereka bicara soal masalah lingkungan, masalah apa. Bandingkan dong dengan sebelumnya dengan kita. Itulah yang saya maksud. Kita bicara soal Oke, masalah oke. basis data, termasuk persoalan-persoalan agraria. Oke, baik. Gitu, Mbak. Oke, baik. Pak Muanas, berarti itu di tahun berapa, Pak? Mantan Bupati Tangerang itu, kalau tidak salah? Dia cerita ke saya, dia 2014 ya. Saat baru 2014. dilantik. Aha. Iya, saat baru dilantik. Sepanjang dia 30 km melakukan itu juga nggak? Dia melakukan kunjungan dengan menyewa speedboat ke pesisir Sepanjang pantai 30 utara. kilometer itu Saat juga, itu tuh pagar udah lautnya? rusak semua, Mbak. Rusak. Abrasinya luar biasa. Pertanyaan saya, sepanjang erosi, 30 km itu juga lingkungan. pagar lautnya, Pak? Mangrove sudah pada rusak. Justru PIK 2 datang itu ditanamin lagi mangrove-nya seperti di PIK 1. Lihat bagaimana PIK 1. Oke, baik. Gitu loh. Nah, maksud saya kita bicara soal masalah basis data bukan. Oke, kita terbatas durasi, Bapak Muanas Alaidi. Terakhir, singkat saja untuk Bung Daniel Johan. Ternyata tidak hanya komisi Anda, tapi juga komisi 2 soal yang bermitra dengan Kementerian ATR BPN juga harusnya juga bisa kontribut aktif dalam soal polemik pagar laut ini, Bung Daniel. Ya, concern kami 3 hal yang utama ya dari Komisi 4. Yang pertama tentu kita ingin persoalan pagar laut dapat segera tuntas ya, sehingga tidak berlarut-larut, tidak semakin liar, tidak simpang siur ya. Yang kedua adalah kita ingin memastikan semua proses pembangunan itu akan membawa keadilan, kemajuan bagi semua masyarakat. Jadi masyarakat harus bisa merasakan dari proses pembangunan itu, bukan malah terpinggirkan secara adil. Yang ketiga adalah kita proses pembangunan itu penting dan kita dukung, tetapi juga harus benar-benar apalagi saat ini bencana segitu banyak, sehingga kita harus memastikan proses lingkungan, proses ekologi itu tetap terjaga dengan baik, sehingga jangan sampai pembangunan yang sudah susah payah dilakukan musnah sesaat hanya karena bencana. Jadi 3 hal itu yang penting bagi kami. Oke, baik, kita akan tunggu dulu, sabar dulu Pak Muanas, Bu Dewi, begitu ya, kita tunggu dulu kinerja dari KKP, Kementerian KP begitu ya, karena diberi waktu juga dari DPR 20 hari maksimal ya, Bung Daniel, ketika 20 hari itu kemudian belum ada progres yang begitu signifikan untuk bisa menyelesaikan soal polemik pagar laut ini, termasuk juga HGB di dalamnya, barulah kemudian DPR masuk dengan pembentukan panja. Terima kasih Bung Daniel Johan telah bergabung bersama kami. Pak Muanas Alaidi, terima kasih juga untuk klarifikasinya. Mbak Dewi, terima kasih juga sudah hadir ke studio. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan selamat pagi, sehat selalu.